Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Anjuran makanan tanpa daging di Lembaga Kesehatan kita yang mula-mula tahun 1884 bagian yang kedua. Saya tidak dapat mengakui bahwa kita bergerak sesuai dengan pengaturan Allah. Kita mempunyai pengaturan yang berbeda. Kalau tidak, janganlah menyandang nama lembaga kesehatan, karena itu tidak cocok sama sekali. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa lembaga kesehatan tidak dibentuk untuk memuaskan selera atau kemauan seseorang. Saya menyadarinya bahwa di lembaga ini diterima dalih memakan daging karena para pencari keplesiran yang tidak merasa senang dengan makanan lain. Kalau begitu, biarlah mereka pergi kemana mereka dapat memperoleh makanan yang mereka sukai. Jikalau lembaga itu tidak dapat lagi dikelola sesuai dengan prinsip yang benar walaupun untuk tamu, biarlah itu tidak lagi menyandang namanya. Tetapi dalih yang diketengahkan tidak lagi ada sekarang, karena hanya sedikit pendukung luar. Kerusakan fatal terjadi dalam tubuh kalau terus memakan daging. Tidak ada alasan untuk itu kecuali selera yang telah diselewengkan dan direndahkan. Engkau mungkin bertanya, maukah engkau meninggalkan makanan daging seluruhnya? Saya jawab, akhirnya saya tiba pada titik ini, tetapi kami belum bersedia mengambil langkah ini sekarang. Makanan daging akhirnya akan ditinggalkan. Daging binatang tidak lagi sebagian dari makanan kita. Kita akan memandang rumah pembantaian dengan rasa muak. Tubuh kita dibangun dari apa yang kita makan. Maukah kita menguatkan nafsu kebinatangan dengan memakan makanan daging? Gantinya mendidik selera untuk menggandrungi makanan kotor ini, sudah tiba waktunya untuk mendidik diri kita sendiri, supaya hidup dengan buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran. Inilah tugas semua orang yang berhubungan dengan lembaga kita. Gunakanlah makanan daging semakin sedikit sampai tidak lagi menggunakannya sama sekali. Jikalau makanan daging ditinggalkan, jikalau selera tidak dididik ke arah itu, jika diajak untuk menyukai buah-buahan dan biji-bijian, maka manusia itu tidak lama akan menjadi seperti yang Allah ciptakan pada mulanya. Umatnya tidak menggunakan makanan daging. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.